Pertama, tentang kita ngomongin tentang PSN, ya, atau program strategis nasional. Jadi kalau teman-teman di GSBI membahasakannya begini, PSN adalah roadmap legalisasi perampasan tanah, ya, pengusiran rakyat, perusakan lingkungan, dan lahirnya sistem ketenagakerjaan primitif di era Jokowi. Itu semua bisa saya jelaskan. Bahkan saya bisa berdebat langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal itu. Memang PSN ini adalah satu kebijakan untuk melegalkan perampokan, perampasan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biar NU-nya juga kelihatan. Selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini saya sangat bersemangat untuk hadir di dalam forum ini. Sejujurnya saya hari ini harusnya ada di kota Si Pemuda Hilirisasi untuk ketemu teman-teman GSBI. Ya, teman-teman tahu kan kota Pemuda Hilirisasi? Nah, saya harus ada di sana harusnya. Tapi karena harus di Solo. Di Solo, bukan Sulawesi, tapi di Solo, di kota Si Pemuda Hilirisasi. Hilirisasi Sulfat. Ya, jadi karena Pak Jumhur yang sangat mulia ini yang minta saya ngomong soal PSN, dan saya jauh lebih bersemangat ngomongin tentang PSN, tentang perampasan dan monopoli tanah daripada ngomongin tentang putusan MK kemarin. Bukan tidak benar. Justru inilah masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau soal masalah putusan MK, soal calon pilkada itu kan di elit ya. Rakyat biasa mah nggak terlalu peduli Bapak Ibu sekalian. Tapi masalah perampasan tanah ini adalah masalah sesungguhnya yang dihadapi oleh rakyat Indonesia termasuk kaum buruh. Jadi saya bersemangat, saya mengikhlaskan waktu saya menunda dengan teman-teman GSBI di sana untuk kita bicara tentang ini. Terutama untuk mendukung Pak Saididu. Ya. Jadi dan rakyat dipik. Jadi Pak Saididu, saya kira teman-teman buruh akan berada di barisan untuk menolak perampasan dan monopoli tanah ini. Ya. Pertama, tentang kita ngomongin tentang PSN, ya, atau program strategis nasional. Jadi kalau teman-teman di GSBI membahasakannya begini, PSN adalah roadmap legalisasi perampasan tanah, ya, pengusiran rakyat, perusakan lingkungan, dan lahirnya sistem ketenagakerjaan primitif di era Jokowi. Itu semua bisa saya jelaskan. Bahkan saya bisa berdebat langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal itu. Tapi di backup nanti sama keren cadas. Gitu. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Tadi Pak Bu Dewi sudah menjelaskan. Memang PSN ini adalah satu kebijakan untuk melegalkan perampokan, perampasan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan PSN ini, Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan menerabas berbagai aturan yang menghambat bagaimana pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional ini bisa dijalankan. Tidak boleh ada yang menghambat secara regulasinya. Ya, itu yang saya baca. Dan betul, PSN ini adalah kelanjutan dari master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di era Pak SBY. Cuma lebih diperterang, dipertegas, ya, bagaimana program ini bisa dijalankan. Ya. Nah, program ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, jadi memang bukan untuk rakyat, ya, bukan untuk rakyat. Tapi adalah bagaimana rejim Jokowi sebagai rejim kaki tangan dari kekuatan kapitalis monopoli internasional
yang menjalankan politiknya kapitalis birokrat di Indonesia, yang menjalankan politiknya tuan tanah di Indonesia, itu adalah melayani, memfasilitasi dan menjaga bagaimana kepentingan-kepentingan mereka bisa dijalankan di Republik ini. Ya. Maka sebagai pimpinan, sebagai kaki tangan, dia harus memastikan kepentingan-kepentingan itu adalah bisa berjalan. Jadi kalau ngomongin PIK dan BSD, disinilah yang lebih kebijakan PSN itu lebih ugal-ugalan dan barbar. Dan ini dilahirkan pada tahun 2024. Ya, jadi tiba-tiba ini Pak, PIK dan BSD itu dimasukkan di dalam PSN. Berarti dugaan orang itu benar Pak, termasuk dugaan saya. Kenapa dimasukkan PSN? Ini adalah balas jasa daripada proses sumbangan terhadap Pilpres, terhadap yang selama ini membiayai operasionalnya mungkin Presiden Joko Widodo ini. Ya. Bisa jadi begitu. Ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi begitu. Nah, masalahnya kenapa disebut barbar Pak? Selama ini PSN itu kan proyek-proyek yang langsung ditangani oleh pemerintah. Ini proyek yang sudah berjalan dijalankan oleh swasta, lalu dilabeli PSN. Nah, jangan lupa PSN itu selalu akan disandingkan dengan namanya objek vital nasional Indonesia. Itu akan selalu dia akan bergandengan tangan. Kenapa? Karena di situ sudah bisa dikatakan dia akan ada satu regulasi khusus, dan disitulah bisa dilibatkan tentara, polisi, dan berbagai macam regulasi lain untuk itu. Maka tidak boleh ada yang merintangi apapun itu, termasuk pimpinan-pimpinan di daerah. Ya. Jadi nggak ada yang boleh menghalangi itu. Nah, kembali saya khusus kepada kaum buruh. Ya, jadi kenapa saya bilang penting bagi kaum buruh itu melawan? Ya. Karena tadi PSN itu adalah program bagaimana melegalisasi perampokan atau perampasan tanah. Yang itu berarti dia akan memperkuat bagaimana praktek monopoli tanah di Indonesia. Praktek monopoli tanah di Indonesia itu adalah menjadi sumber utama masalah bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Di mana masalahnya? Pertama, PSN itu diperkuat kembali kalau dari 2016 sampai 2019, saya kira belum ada satu kekuatan yang betul-betul melindungi secara regulasi. Tapi ketika Omnibus Law dilahirkan, itu adalah bagian yang memperkuat itu. Maka kaum buruh saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Saididu, gak boleh melupakan Erlangga Hartarto sebagai biang kerok daripada mempertahankan untuk lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Turunkan. Sudah turun dia. Tapi tidak boleh juga melupakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di situ, ya. Nah, di mana masalahnya Bapak Ibu sekalian? Karena praktek PSN itu kan perampasan dan monopoli tanah itu, sedikit saja kita bacakan datanya misalkan teman-teman sekalian. Menurut Kementerian Perekonomian itu disebutkan sepanjang 2016 sampai 2022 itu proyek PSN itu telah menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Benar itu Pak, ya, benar itu kata Menteri Perekonomian. Jadi setara dengan 387,142 orang per tahun. Tapi yang lebih mengerikan itu yang dikatakan oleh Komisaris BUMN Pak Marsudi Wahyu, ya, dalam wawancara CNBC gitu, saya baca itu, sementara setiap tahun ada 1 juta rakyat, terutama kaum tani yang kehilangan tanah setiap tahun. Artinya tidak sebanding Bapak Ibu sekalian antara serapan tenaga kerja selama, berarti kan selama 7 tahun itu Pak, itu cuma nyerap 2,71 juta. Itu pun ditambah, kalau kita melihat di situ berarti kan nggak sebanding. Lebih banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan. Nah, disinilah pentingnya kenapa kaum buruh, serikat-serikat buruh itu juga harus berbicara mendukung perjuangan kaum tani, bahkan bukan hanya mendukung, tapi ambil bagian di dalam gerakan melakukan perlawanan terhadap perampasan dan monopoli tanah.
Karena praktek inilah yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian di kalangan kaum buruh menyebabkan upah murah. Ya, kenapa disebutkan menyebabkan upah murah? Karena jumlah pengangguran dari proses perampasan tanah melalui proyek strategi nasional itu gila-gilaan Bapak Ibu sekalian. Di PIK misalkan akan kehilangan berapa ratus orang, ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Artinya dia akan menjadi pengangguran. Yang tadinya punya tambak, dia akan tidak punya tambak. Yang tadinya garap sawah, dia nggak bisa garap sawah. Berarti dia nggak punya pendapatan, menjadi pengangguran. Dia harus bersaing dengan lapangan pekerjaan yang sangat sempit. Sementara penciptaan lapangan pekerjaan yang digagas oleh rejim ini adalah selalu mengedepankan, selalu mengutamakan adalah berdasarkan pada investasi asing dan hutang. Maka tidak akan mungkin tertampung. Ya. Itu yang penyebabnya. Yang kedua, maka akan langgenglah teman-teman sekalian yang disebut dengan hubungan kerja fleksibel yang lebih fleksibel itu. Di mana kontrak, outsourcing, dan penggangan itu akan lebih langgeng. Karena orang yang bekerja akan bersaing dengan ratusan orang pengangguran. Dia mem-PHK orang akan semakin mudah karena di luaran lebih banyak tenaga kerja untuk menggantikan mereka. Belum lagi dengan PSN ini, juga serangan tenaga kerja asing itu lebih banyak. Kalau selama ini hanya di tambang-tambang, tadi Bu Dewi menemukan data, KPA menemukan data, bahkan sekarang sudah masuk di perkebunan kelapa sawit. Tukang ngunduh sawitnya itu bukan lagi orang Indonesia, tapi didatangkan dari China. Maka kaum buruh itu penting, ya, ambil bagian di dalam gerakan yang harus menjadi perhatian. Bukan hanya sekedar solidaritas, menurut saya. Kami di GSB itu memang sejak awal mengatakan problem yang dihadapi oleh kaum buruh, kenapa masalah seperti ini dihadapi oleh kaum buruh, itu karena memang Indonesia itu memang sistem masyarakatnya itu yang disebut oleh kita, dan ini menemukan kebenarannya menurut saya. Satu teori yang kita coba percaya itu adalah disebut dengan sistem masyarakat setengah jajahan, setengah feodal. Setengah jajahannya di mana, Pak? Itu karena ada praktek monopoli dan perampasan tanah di segelintir orang. Bayangkan ada satu korporasi bisa menguasai sampai 5 juta hektar tanah. Bahkan negara ini berperilaku sebagai tuan tanah. Di mana buktinya? Melalui perhutani intani dan menyewa-nyewakan tanah kepada korporasi. Memberikan keleluasaan kepada korporasi untuk merampas tanah-tanah rakyat, salah satunya adalah melalui PSN. Maka bukan tidak mungkin sekarang dengan dua swasta yang ada di sekitaran Jakarta dilegalisasi oleh PSN itu akan meluas ke tempat-tempat lain. Karena dia diberikan legalisasi oleh negara untuk melakukan perampasan tanah. Pak Said Didu dan rakyat di sana bisa cepat digulung karena ini memang sudah dilegalisasi oleh negara. Salah satu cara melawannya bagaimana? Mengorganisasikan rakyat, berserikat, dan kita bersatu berjuang bersama. Gak ada lagi. Itu saya kira yang mesti kita soroti. Artinya apa? Memang PSN ini adalah melahirkan, melegalisasi untuk merampok tanah, mengusir rakyat. Semua orang sudah banyak berbicara dari praktek PSN ini adalah kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Dan ini Bapak Ibu sekalian, PSN ini adalah sebenarnya satu azimat bagi Jokowi, ya, untuk melepaskan dirinya dari praktek-praktek kejahatan di dalam lingkungan, di dalam agraria, termasuk tentang HAM di dalam proses-proses ini, karena semuanya ada legalisasi aturan hukumnya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka tidak bisa bicara dalam proyek PSN itu adalah hanya sekedar legal, formal, menurut aturan-aturan hukum. Karena aturan-aturan hukum sudah diberikan keleluasaan untuk diterabas. Ketika pemerintah daerah ada aturannya, tidak boleh bertentangan, harus sejalan. Kalau tidak, ya disikat juga. Nah, itu saya kira yang yang lain di kaum buruh itu, Bapak Ibu sekalian. Kaum buruh itu harus marah, Pak. Kenapa? Karena uang kita, uang kaum buruh yang ditaruh di BPJS itu juga diinvestasikan, ya, diinvestasikan untuk salah satunya untuk investasi di dalam proyek strategis nasional itu, ya. Dalam catatan saya temuan saya itu sejak tahun 2018 sampai 2023 uang buruh yang ada di BPJS itu diinvestasikan sebesar 3.132,82 triliun.
Dan 69%-nya itu atau sekitar 2.188,5 triliunnya itu di dalam SBN, dalam surat berharga negara yang bentuknya adalah investasi. Jadi kita itu sebenarnya kaum buruh itu berpartisipasi melalui uang kita yang disimpan di bank itu untuk mungkin membantu menggusur tanahnya Pak Saididu. Rela nggak kita? Ya Allah. Makanya kalau kita tidak bertobat untuk berjuang melawan ini, kalau Jokowi dan kloninya kan udah kita mau dosanya banyak, mungkin selesai langsung masuk neraka Pak. Itu saya kira itu dulu pengantar karena kita dialog. Kalau terlalu panjang nanti nggak ada dialognya. Ya. Kita demo. Nah, itu saya kira ya. Jadi saya paling bersyukur itu kenapa Bapak Ibu sekalian? SPS itu dulu nggak pernah ngomongin kayak gini. Betul nggak Pak Jumur? Betul. Iya, nggak pernah dulu. Ini adalah satu kemajuan besar bagi gerakan buruh. Ini masa depan bagi bangsa kita. Saya kira ini harus kita tingkatkan dan bukan hanya omong-omong kita di sini. Ya, bukan omong-omong dalu-dalu, tapi harus ada tindakan bersama. Karena siapa lagi yang akan bisa menyelamatkan Republik ini kalau nggak kita? Nah, saya pesan ke teman-teman di mahasiswa, juga memang ini masalah konkret tentang masalah perampasan tanah ini, monopoli tanah ini. Jadi teman-teman bukan hanya isu demokrasi yang ditingkatkan ini, tapi harus langsung menyentuh persoalan-persoalan rakyat, persoalan kaum tani, persoalan buruh itu harus langsung dialami oleh kaum buruh, ngerti secara konkret. Jangan sampai nggak kenal seperti yang disurvei oleh Mbak Rahma nanti. Jadi nanti kalau Mbak Rahma Sarita survei lagi ke kampus-kampus, udah bisa menjelaskan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.